Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu dengan judul Perlibatan dan Pemberdayaan Karyawan. Ya, yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ilyas Amirullah Gumilar sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, teman-teman saya akan perkenalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramdhani sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratiwi Ramadanti sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Marjuki sebagai pemateri. Iya, oke. Pertama, materi akan disampaikan oleh Saudara Diki. Silakan. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian. Pengertiannya PPM adalah konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Karyawan di sini dalam arti sebagai SDM atau sumber daya manusianya. Pelibatan karyawan atau SDM adalah suatu proses untuk mengikut sertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Pemberdayaan karyawan atau SDM dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Tanpa adanya pemberdayaan dan pemberdayaan SDM karyawan, hanyalah alat manajemen yang tidak ada gunanya. Selanjutnya, usaha pemberdayaan karyawan. Yang pertama ini keinginan manajer dan penyediaan untuk memberi tanggung jawab terhadap karyawan, melatih penyedia dan karyawan mengenai bagaimana cara untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab. Komunikasi dan umpan balik perlu diberikan oleh manajer dan penyedia kepada karyawan. Penghargaan dan pengakuan sebagai hasil evaluasi perlu diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan terhadap kontribusi mereka kepada perusahaan. Fandi Ciptono dan Anastasia Diana. Selanjutnya, manfaat perlibatan karyawan. 1. Meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang lebih baik, atau perbaikan lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan situasi kerja. Keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakan. Selanjutnya, ada teman saya yang akan melanjutkannya. Oke, terima kasih Saudara Diki. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu konsep dasar. Yang pertama, yang A, yaitu mutu merupakan tanggung jawab setiap orang. Harus disadari bahwa meningkatkan mutu merupakan tanggung jawab dari setiap orang dalam organisasi. Kesadaran tentang tanggung jawab mencapai mutu akan membawa dampak pada kebersamaan dalam organisasi, sehingga masing-masing orang akan berusaha mencapai mutu berdasarkan jobnya dan kemampuannya masing-masing. Yang B, sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat dan setiap orang sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik tingkat pemimpin maupun karyawan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan. Tidak hanya pada level pimpinan, tindakan ini akan menguntungkan organisasi. Jadi sasaran mutu ini sudah jelas. Tiap karyawan maupun pemimpin udah memiliki job desk-nya masing-masing. Yang C, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan, bahkan dengan pelanggan, akan mengurangi hambatan dan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Komunikasi ini diperlukan untuk menjalin keharmonisan,
peningkatan kerjasama dalam menjalankan tugas. Jika hal ini terbangun dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap produk dari suatu organisasi. Jadi, kalau di dalam suatu organisasi komunikasinya lancar, maka organisasi tersebut ya akan berjalan dengan lancar. Kalau sering terjadi miskomunikasi, maka hasilnya pun juga akan berantakan. Yang D, pelatihan merupakan sarana berkomunikasi dalam organisasi karena kesibukan masing-masing dalam menjalankan tugas. Maka dimungkinkan jarang terjadi komunikasi antar karyawan maupun pemimpin dengan karyawannya. Faktor yang menghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan, serta bagaimana cara mengatasinya. Faktor yang menghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Penolakan manajemen terhadap penerapan PHK, yaitu ketidakamanan, ego, nilai-nilai pribadi, pelatihan manajemen. Jadi, dalam PHK itu ya tidak karena mungkin ketidakamanan dia dalam menjaga suatu informasi dalam perusahaan, terus dia egonya tinggi, memiliki nilai-nilai pribadi yang nggak baik, dalam pelatihan manajemen dia banyak menentang. Selanjutnya, penolakan karyawan terhadap penerapan PHK. Mereka merasakan skeptis terhadap manajemen yang silih berganti dan tidak dilaksanakan. Penolakan bisa juga terjadi karena karyawan tidak mau menerima perubahan, menyangkut hal-hal baru dan mungkin tidak lazim, sehingga sulit mendapat dukungan dari karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Tiwi. Selanjutnya ada cara mengatasi faktor yang menghambat. Tim akan berhasil bila sasaran atau tujuan kerja kelompok jelas dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok dan kerjasama antar anggota kelompok sangat diperlukan. Selanjutnya implementasi perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Ini metodenya yang pertama brainstorming itu penyampaian pendapat dan solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua gugus kualitas, yang ketiga nominal grup teknik, dan yang keempat manajemen by working around. Itu teknik perusahaan yang sudah ada diatur untuk memecahkan akar permasalahan. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan prestasi. Penghargaan dan pengakuan prestasi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Peran penghargaan ini pengakuan terhadap prestasi karyawan, seperti penilaian kinerja, kompensasi, program pengakuan prestasi, dan sistem promosi. Itu merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan biasanya dalam bentuk moneter, sedangkan pengakuan ada tindakan dan kegiatan dalam bentuk non-moneter. Penghargaan untuk karyawan. Yang pertama itu karyawan yang berprestasi harus diberikan penghargaan atau kompetensi. Yang kedua, sistem kompensasi harus memenuhi 4 prinsip manajemen. Yang pertama berorientasi pada pelanggan, yang kedua berorientasi pada tim kerja, dapat diukur, dan mengikut sertakan partisipasi seluruh karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Marjuki. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saudara Ricky Marjuki. Baik, terima kasih buat rekan-rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan sistem saran. Konsep dan implementasi sistem saran merupakan kumpulan proses yang digunakan untuk meminta, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerima atau menolak saran. Jadi sistem saran itu dikumpulkan oleh satu pihak orang dan dianalisis lah oleh seseorang. Jadi apakah baik dalam timnya gimana pun dan dalam keadaan gimana pun gitu. Saran yang baik dan saran yang
cukup baik. Next. Perbaikan sistem saran. Perbaikan ada dua. Yang pertama, perbaikan pemrosesan saran, dan yang kedua, perbaikan setiap saran. Yang pertama, kriteria sistem saran yang baik, semua saran mendapatkan tanggapan formal. Semua saran ditanggapi dengan segar. Yang kedua, perbaikan sistem saran, identifikasi masalah, dan perumusan ide. Menyampaikan ide-ide secara ringkas dan jelas dalam bentuk tulisan. Next. Partisipasi karyawan dalam sistem saran. Yang pertama ada menghilangkan hambatan tersembunyi. Yang ketiga, mendorong karyawan baru untuk terlibat. Menjelaskan pentingnya saran-saran. Nah, next. Ya, sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.